2020. Untuk total jumlah laporan polisi di tahun 2019 sebanyak 450 LP, selesai 434 LP. Mengalami penurunan di tahun 2020, jumlah LP 323 laporan polisi, yang selesai 226 laporan polisi. Perbandingan kasus yang terjadi antara 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 127 kasus, dari 450 kasus menjadi 323 kasus, atau turun sebesar 28,2%. Sedangkan untuk penyelesaian kasus tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami juga penurunan sebanyak 208 kasus, yang sebelumnya dari 434 kasus yang berhasil diselesaikan menjadi 226 kasus, atau penurunan sebesar 47,9%. Sedangkan untuk kasus menonjol jenis tindak pidana yang pertama yaitu tindak pidana pembunuhan. Di tahun 2019 terjadi 2 kejadian, sama di tahun 2020 2 kejadian, dan dua-duanya selesai. Yang kedua, anirat di tahun 2020 dan 2019 sama-sama 1 kejadian dan selesai. Sedangkan curanmor di tahun 2019 ada 19 kasus, meningkat di tahun 2020 menjadi 25 kasus, dan juga pengungkapannya meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 hanya 6 LP, sampai dengan Desember tahun 2020 ini kami berhasil mengungkap 8 laporan polisi atau 8 kasus curanmor. Sedangkan curas terjadi 2 kali di tahun 2020. Pencurian ternak tahun 2019 terjadi 8 kali. Sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 14 kali dan berhasil diungkap 1 LP. Untuk narkotika mengalami penurunan di tahun 2019 ada 40 kasus ungkap narkotika, sedangkan di tahun 2020 ini menurun menjadi 26 kasus. Berkaitan dengan narkotika atau psikotropika, jadi sepanjang tahun 2020 ini jumlah kasusnya ada 26 LP, penyelesaiannya 28 LP atau ada tunggakan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah tersangka 38 orang, terdiri dari laki-laki 33 orang, perempuan 5 orang, pengedar sebanyak 37 orang, dan pengguna 1 orang. Barang bukti yang berhasil kami amankan selama tahun 2020 terdiri dari 1. Tramadol atau obat daftar G sebanyak 429 butir, tembakau gorila sebanyak 2,64 gram, sedangkan sabu atau amfetamin sebanyak 120,23 gram. Kasus penonjol lagi yang bisa kami paparkan di sini yaitu kasus LP nomor 101 6 Romawi 2020 tanggal 22 Juni 2020, yaitu tentang kasus pemerasan daripada kepala desa Bongkiling Kisek, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan BB sebanyak uang 25 juta rupiah, dan 1 orang yang mengaku-ngaku dari oknum daripada wartawan berhasil kami amankan atas nama saudara Andi Adik bin Jainuddin Aziz, yang sekarang prosesnya sudah tahap P21 dan akan disidangkan di Kejaksaan Negeri Sinjai dan Pengadilan Negeri Sinjai. Berikutnya yang berhasil kami ungkap yang cukup menonjol yaitu rekan-rekan ketahui bersama kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Itu laporan polisinya model A nomor 21 bulan 6 juga tanggal 8 Juni 2020. Itu yaitu tindak pidana memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang untuk praktek eksploitasi atau mengumpulkan keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, dan atau menempatkan, membiarkan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Ini dengan ancaman lebih dari 10 tahun penjara.
Tersangkanya ada 2, saudara Sumardi dan lelaki Yopi Gunawan. Korbannya ada 3, yaitu saudari Devani, saudari Niken, dan saudari Supinah. Salah satunya ini adalah anak di bawah umur. Lanjut lagi ke bidang lalu lintas. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi 76 kasus laka lantas. Ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang terjadi 122 kasus. Jadi trennya penurunan sebanyak 46 kasus. Penyelesaiannya laka lantas di tahun 2019 116 kasus, di tahun 2020 ini 66 kasus, turun 50 kasus karena juga kejadiannya menurun. Sedangkan korbannya juga mengalami penurunan. Total di tahun 2019 185 orang, di tahun 2020 106 orang, turun sekitar 79 orang. Sedangkan korban meninggal dunia, ini yang kita sesalkan bersama, justru meningkat. Yang sebelumnya 23 orang di tahun 2019, ini meningkat menjadi 24 orang tahun 2020 atau naik 1 orang. Mungkin rekan-rekan wartawan bisa mengingat ada kasus laka-laka menonjol, yaitu TKP di Sinje Timur, di mana ada 1 mobil, 1 Avanza itu ringsek masuk ke dalam jurang kurang lebih 30 meter dan meninggal dunia semua sebanyak 6 orang kecuali driver, berhasil kami amankan 1 orang. Luka berat nihil, luka ringan penurunan tahun 2019 164 orang, tahun 2020 90 orang atau turun 74 orang. Sedangkan kerugian material mengalami penurunan juga. Dari tahun 2019 kerugian material sebanyak 254 juta rupiah, tahun 2020 ini menurun menjadi 150 juta rupiah atau turun sekitar kurang lebih 103 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran lalu lintas, ini sangat luar biasa sekali, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2019 hanya ada 717 pelanggaran, di tahun 2020 meningkat menjadi 1036 pelanggaran lalu lintas atau naik 309 kasus pelanggaran lalu lintas. Sedangkan tilang ini mengalami penurunan karena perintah langsung Bapak Kapolri kemarin tidak boleh penilangan pada saat operasi simpatik dan patuh. Jadi tahun 2019 kami melaksanakan 569 penilangan. Di tahun 2020 ini karena perintah langsung dari Bapak Kapolri menurun menjadi 347 penilangan atau turun 222 kasus penilangan. Sedangkan teguran, ini cukup banyak karena diperbolehkan, meningkat dari tahun 2019 hanya 148 teguran, di tahun 2020 ini meningkat menjadi 689 atau naik 541 kasus peneguran. Sedangkan jumlah denda karena tilangnya juga turun, otomatis dendanya juga turun. Dari tahun 2019 denda tilang 33 juta, di tahun 2020 ini turun menjadi 18 juta rupiah atau tren mengalami penurunan kurang lebih 14 juta rupiah. Nah, berikutnya rekan-rekan yang akan kami sampaikan bahwa syukur alhamdulillah Polres Sinje telah banyak melakukan inovasi-inovasi maupun renovasi di Mako. Mungkin kita bisa lihat sendiri. Yang pertama ialah pembangunan klinik Sanika Satyawada Polres Sinje. Ini merupakan dana hibah dari Dokes Polda Sulsel. Yang kedua yaitu renovasi bagian belakang ya, atap itu kita naikkan sekitar kurang lebih 1 meter, yaitu gedung Gapren, gedung Satres Narkoba, gedung Sabdimas, Taktik, Satras, dan Tipol. Itu kurang lebih atapnya naik sekitar 1 meter. Yang ketiga, kita melaksanakan, mungkin rekan-rekan tahu di sebelah kanan itu ya, di depan penjagaan adalah pembangunan tempat parkir kendaraan. Itu ya, bisa dinikmati oleh masyarakat Sinje apabila masyarakat mengurus daripada SIM ataupun SKCK ataupun mungkin keperluan penyidikan di reserse atau sidik jari. Syukur alhamdulillah kalau hujan motor-motor dari rekan-rekan dan juga masyarakat Sinje yang ada keperluan di Polres tidak kehujanan dan kepanasan ke pagi. Berikutnya ini yang mau saya resmikan 2 hari lagi, yaitu mungkin di sisi kiri kalau kita lewat dari depan pasar sana, yaitu pembangunan pagar
pengaman TK Bayangkari cabang Sinjai, karena itu juga salah satu jalur masuk di Polres Sinjai. Maka faktor keamanannya, banyak orang lompat dari pagar itu karena pagarnya pendek. Syukur alhamdulillah bisa kita rehab, kita naikkan kurang lebih 1,5 meter. Terakhir sekali, ini adalah mungkin rekan-rekan lihat, ini adalah penghargaan terakhir saya kemarin berangkat ke Jakarta. Syukur alhamdulillah saya mewakili Polres Sinjai mendapatkan 3 penghargaan. Yang pertama yaitu penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak yang diserahkan langsung oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Merdeka Sirait di kantor Komnas Perlindungan Anak pada tanggal 16 Desember 2020. Lanjut, saya mendapatkan atau dari Polres Sinjai mendapatkan Kak Seto Award sebagai Kapolres Sahabat Anak. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Dr. Seto Mulyadi SCMC atau Kak Seto di kediaman beliau di Jakarta. Dan yang ketiga, ini yang rekan-rekan lihat, ini adalah Police Celebrity Award tahun 2020 sebagai kategori Kapolres Sahabat Anak. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua Police Celebrity Bapak Sandri Badak di kantor Komnas Perlindungan Anak bersama-sama Pak Aris Merdeka Sirait di Jakarta. Saya rasa itu rekan-rekan, jadi inilah upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama setahun. Syukur alhamdulillah ini juga berkat kerjasama dari rekan-rekan media, di mana apabila ada orang-orang yang berkekurangan ataupun anak-anak cacat selalu disampaikan kepada saya secara langsung. Saya sangat mengapresiasi juga rekan-rekan wartawan. Makanya penghargaan ini semua saya juga selain persembahkan untuk seluruh anggota Polres Sinjai, juga untuk seluruh rekan-rekan media, wartawan, LSM yang sering menginfokan kepada saya, Pak Kapolres, ini ada anak cacat di sini, Pak Kapolres, ini ada warga miskin di sini. Kalau saya ada waktu dan saya posisi di Sinjai, pasti akan saya datangi. Mungkin di sini sudah banyak yang ikut sama saya, terutama Pak Zakaria, Pak Bayu, sering turun bersama-sama dengan saya ke lapangan. Yaitulah bentuk kepedulian sosial kita. Karena itu program yang bagus sekali. Syukur alhamdulillah kami dari Polres Sinjai tiap hari Senin, Pak ya, kami rutin untuk mengadakan istilahnya kalau di Jawa saweran. Kalau di sini mungkin istilahnya ya kita sodako lah, kita masukkan kotak di infak. Nah, dari uang-uang itulah yang alhamdulillah bisa kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan anak-anak yang kurang mampu. Saya rasa sekian.